Berakhirnya libur panjang, arus balik mudik Sukabumi Bogor macet. Terjadi aksi damai para pengemudi supir angkot di depan Balai Kota Bogor. Pemotor hanyut terbawa arus Sungai Selaawi usai menghindari tabrakan. Wisata seperti negeri di atas awan di Sukabumi, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Pewara terkini kembali hadir menyumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Putri Melanie Zulpa, Pewara terkini selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja ke informasi pertama. Berakhirnya cuti bersama, sudah banyak orang yang kembali ke daerahnya masing-masing. Salah satunya kota yang dipenuhi oleh para pemudik, yaitu kota Sukabumi. Arus balik mudik dari arah Sukabumi Bogor atau Bogor Sukabumi ini telah dipenuhi oleh ratusan pemudik yang hendak pulang ke daerahnya masing-masing. Arus lalu lintas jelang H+6 Lebaran telah dipadati kendaraan dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 40 km per jam. Peningkatan arus balik mudik Lebaran ini telah dimulai sejak tanggal 29 April. Pihak kepolisian memprediksi lonjakan arus balik mudik akan terjadi pada tanggal 1 Mei 2023. Jadi untuk arus balik, karena di wilayah kita di kota Sukabumi tepatnya adalah tempat perlintasan, jadi ada jalur timur, barat, dan selatan. Nah, kalau jalur timur bisa lewat Sukalarang, Sukaraja, dan bisa masuk ke kota ataupun ke jalur lingkar selatan, Selakaso. Nah, kalau jalur selatan dia bisa lewat ke Lembur Situ buat arah ke Pelabuhan Ratu. Kalau ke barat paling di Cibolang, Cisaat, Cibaraja. Jadi kita tuh untuk pengalihan arus situasional. Jadi kalau misalkan terjadi kepadatan, volume kendaraan mulai berdatangan, nah baru kita alihkan ke jalan alternatif. Untuk saat ini, kendaraan masih didominasi dengan motor dan mobil pribadi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Para pengemudi angkutan sekota Bogor melakukan aksi damai di depan Balai Kota Bogor. Pada Senin 17 April lalu, para pengemudi angkutan sekota Bogor melakukan aksi damai. Aksi damai ini telah diikuti oleh 500 hingga 700 unit angkot. Tujuan dari aksi damai ini yaitu untuk menyampaikan tarif bis kita, teknis umur angkutan kota, dan program penataan angkutan umum. Saya ingin pastikan kepada semua, tidak ada sedikit pun pemerintah kota itu mau membuat warga susah, itu nggak ada. Tapi pilihannya memang tidak semuanya mudah dan tidak bisa semuanya cepat. Kita sudah punya program jangka panjang. Ya, saya harus akui bahwa program itu pasti banyak berliku-likunya. Kadang-kadang kita lemah sosialisasi, ya. Kadang-kadang nggak semua paham, ya. Bukan kita nggak bekerja, ini sudah optimal. Nah, Bapak kan membuka untuk Zoom. Besok sampaikan ke negara, ke pemerintah pusat, Pak, kami punya keinginan. Karena teman-teman harus paham juga bahwasanya bis kita itu kan mengikuti proses prosedural hukum. Kami akan menidurkan anggota kami, teman-teman sama-sama kita berjuang untuk tarif. Kalau memang belum bisa, nanti habis Lebaran, yuk kita audiensi. Ketua Organda bikin surat ke Kemenhub, kita audiensi ke sana. Pemirsa, kita beralih ke Sukabumi. Hujan deras mengguyur Sukabumi. Satu pemotor terbawa hanyut di Sungai Selaawi usai menghindari tabrakan. Satu orang pemotor dilaporkan hanyut usai menghindari tabrakan. Tepatnya dekat Auto 2000, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Kejadian ini terjadi pada siang hari. Kamis malam Jumat itu diawali daripada kecelakaan lalu lintas, kendaraan tunggal lalu lintas. Si korban menghindar dari kecelakaan
dan akhirnya tergelincir ke sungai kecil, namun saat itu debit airnya sedang meluap sehingga kedua korban tersebut terbawa hanyut gitu ya, yang dapat dievakuasi satu orang dengan kondisi cukup mengalami luka. Titik TKP-nya adalah itu di Sungai Selawi itu samping dealer auto 2000 itu titik TKP-nya, dan dilakukan pencarian hingga ke selatan ke sungai, pertemuan Sungai Ciganda. Dari Ciganda juga langsung tembus ke Sungai Cimandiri. Korban sampai saat ini tidak ditemukan. Korban saat ini tidak ditemukan, tapi pihak keluarga masih berharap korban itu ditemukan, apalagi selamat. Upaya penolongan segera dilakukan. Sayangnya, akibat arus sungai yang meluap, korban tidak dapat langsung ditemukan. Hingga akhirnya pencarian akan tetap diteruskan dan dilakukan hingga 7 hari mendatang. Menyaksikan langit cerah dan pemandangan yang sangat indah seperti negeri di atas awan adalah hal yang sangat sayang untuk dilewatkan. Hari ini kami akan mengajak pemirsa untuk berwisata di negeri atas awan, tepatnya di Pasir Salam, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Informasi kali ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Putri Mailani Zulfa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Audio Jungle. Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata terbaik di Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, yaitu Pasir Salam Nyalindung. Saat ini saya sedang berada tepat di atas Bukit Pasir Salam, di mana ini merupakan salah satu spot terbaik untuk bisa melihat keindahan Sukabumi dari ketinggian. Vina Farm yang telah dibuka kurang lebih 5 tahun yang lalu merupakan salah satu tempat wisata yang berada di kawasan Pasir Salam. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan pintu masuk wisata berkuda. Langsung saja kita masuk dalam. Dengan membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang, pengunjung sudah dapat menikmati keindahan Sukabumi dari ketinggian. Oke, sekarang kita udah dapat tiketnya dan kita langsung masuk aja. Tidak hanya menikmati keindahan alam dari ketinggian, pengunjung juga dapat bermain dengan beberapa hewan yang ada di sini. Jam buka dari tempat wisata ini dari jam berapa hingga jam berapa, Pak? Jam 6 Jam 6 pagi? Tutupnya jam 10 malam. Oh, jam 10 malam? Ya. Selain dapat menikmati keindahan alam, di sini juga kita bisa melihat beberapa hewan. Contoh di sini ada kambing yang dilepas di dataran luas. Tidak perlu khawatir dengan pembayarannya, karena dengan membayar tiket di pintu masuk tadi, kalian sudah dapat bermain dengan kambing-kambing di sini. Dan juga beberapa hewan lainnya, seperti kuda, iguana, kelinci, dan masih banyak lainnya. Bagi para pengunjung yang bingung dengan wilayah wisata di sini, kalian tidak perlu khawatir, karena di sini sudah dilengkapi dan diberi petunjuk arah, jadi kalian tidak akan tersesat. Setelah menelusuri tempat wisata ini dan bermain dengan beberapa hewan, sekarang waktunya saya mencari tempat untuk menghilangkan penat terlebih dahulu. Saat ini saya sedang berada di saung, yang biasanya ini dijadikan tempat untuk menikmati secangkir kopi dan juga teh hangat sambil menikmati alam yang indah. Setelah beberapa menit saya menghilangkan penat, akhirnya saya memutuskan untuk menelusuri kembali tempat wisata ini. Bukan hanya dapat menikmati keindahan alam, hal yang menarik dari wisata ini adalah adanya pertunjukan kuda, yang dimana para pengunjung dapat melihat dan menyaksikan pertunjukan kuda yang melompati bambu-bambu yang telah disusun. Di sini tempatnya indah, sejuk, dan bagus juga untuk foto-foto. Harganya murah, menarik, bagus pemandangannya sih, luas. Oke pemirsa, saat ini saya akan mencoba menunggangi salah satu kuda di tempat wisata ini.
Setelah melihat pertunjukan kuda tadi, saya tertarik untuk mencoba menunggangi salah satu kuda di sini. Dengan membayar 15.000, para pengunjung sudah dapat berkeliling wisata Vina Farm dengan menaiki kuda. Tidak perlu khawatir akan jatuh karena kita sudah didampingi oleh seorang yang mengerti dengan kuda tersebut. Saya Dea Marcella, Sukabumi, Jawa Barat, melaporkan.